Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Willy Hafiz Afrizal. Saya dari PKN dengan MPM 245010007. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai globalisasi dan ketahanan nasional. Oke, untuk materi pertama, globalisasi dan ketahanan nasional. Untuk globalisasi sendiri, pasti nih kalian udah udah sering mendengar lah mengenai globalisasi dan juga ketahanan nasional. Nah, menurut kalian apa itu globalisasi? Nah, kalau di sini globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek budaya yang lainnya. Secara sederhana, globalisasi membuat dunia terasa mengecil karena jarak tidak lagi menjadi penghalang interaksi. Kalau zaman dulu kan tanpa adanya globalisasi kita apa-apa susah nih. Kalau misalnya sekarang ditambah dengan kemajuan teknologi, dengan adanya globalisasi ini, interaksi dengan orang luar atau negara luar itu pasti lebih gampang. Nah, karakteristik utama globalisasi itu apa sih sebenarnya? Nih, di sini ada 3. Yang pertama, ada deteritorialisasi, yaitu batas-batas geografis negara menjadi kurang relevan. Informasi dari Amerika bisa sampai ke Indonesia dalam hitungan detik. Kalau dahulu kan masih zamannya surat menyurat dengan kertas. Kalau sekarang kan informasi yang ada di Amerika bisa sampai ke Indonesia hanya dalam hitungan detik. Karena apa? Karena ada internet, ada handphone, gadget, sosial media. Lalu ada interdependensi, yaitu saling ketergantungan. Negara-negara saling membutuhkan. Krisis ekonomi di suatu negara besar dapat berdampak pada ekonomi global. Contoh, Indonesia memiliki nikel nih, tapi di negara-negara lain tidak mempunyai nikel. Nah, ini saling ketergantungan. Negara lain membutuhkan kita dan kita pun pasti akan mempunyai kebutuhan ke negara lain. Lalu ada hibridasi budaya, mencampurkan budaya lokal dengan budaya global. Misalnya, K-pop atau makanan cepat saji di seluruh pelosok dunia. Nah, sebenarnya mah ini ada dampak negatifnya nih untuk hibridasi budaya. Sekarang, untuk zaman sekarang itu banyak yang menormalisasi makanan cepat saji dan juga untuk budaya K-pop itu udah merajalela, apalagi di kalangan perempuan. Yang kedua, ketahanan internasional. Apa sih ketahanan internasional itu? Bisa disebut dengan globalization resilience, yaitu kapasitas sistem global baik itu ekonomi, sosial maupun politik untuk menyerap gangguan seperti pandemi, perang, atau krisis finansial. Dalam konteks sebuah negara, ketahanan nasional ini berarti kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin keberlangsungan hidupnya di tengah ancaman yang dibawa oleh globalisasi. Aspek-aspek yang harus dijaga dalam ketahanan nasional ini ada 4. Yang pertama ada ketahanan ideologi, yaitu memperkuat nilai bangsa. Kalau di Indonesia sendiri kan itu ada Pancasila nih, agar tidak tergerus ideologi-ideologi asing, contohnya ideologi komunis. Lalu ada ketahanan ekonomi, kemandirian ekonomi agar tidak mudah kolaps saat pasar global tidak stabil. Lalu ada ketahanan sosial budaya, melindungi identitas lokal dari dominasi budaya luar. Contohnya kan tadi di globalisasi ini ada hibridasi budaya nih. Meskipun ada budaya asing yang masuk, kita harus bisa mempertahankan budaya lokal kita. Lalu ada ketahanan keamanan, yaitu menghadapi ancaman baru yang bersifat lintas batas seperti cybercrime dan terorisme. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai jaringan dunia. Nih, jaringan dunia itu ada 4. Ada jaringan informasi dan komunikasi digital, ada jaringan ekonomi dan perdagangan, dan juga ada jaringan sosial dan budaya, dan jaringan transportasi. Untuk yang pertama sendiri, untuk jaringan informasi dan komunikasi, adalah fondasi fisik dari jaringan dunia. Melalui infrastruktur seperti kabel bawah laut, satelit, dan internet, informasi dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain maupun di belahan dunia lain ke belahan dunia lainnya.
Dampaknya sendiri itu dapat menghapus batasan di seluruh dunia. Contohnya tadi, informasi dari Amerika bisa sampai ke Indonesia dalam hitungan detik. Lalu ada jaringan ekonomi dan perdagangan yang menciptakan produksi yang terintegrasi. Sebuah produk misalnya smartphone mungkin didesain di Amerika, komputernya dibuat di Korea, dan dirakitnya di Cina. Lalu ada juga jaringan sosial dan budaya. Jaringan ini terbentuk melalui interaksi antar manusia. Media sosial merupakan contoh nyata bagaimana individu dari budaya yang berbeda dapat membentuk komunitas bersama minat yang sama. Contohnya, gaya seperti K-pop nih. Itu pasti banyak nih yang menganutnya, apalagi kaum Hawa. Lalu ada jaringan transformasi, yang dimana jaringan fisik berupa rute penerbangan maupun rute pelayaran dan kereta api cepat yang memungkinkan mobilitasnya. Untuk selanjutnya, terus selanjutnya itu apa sih tantangan yang akan muncul dari dampak globalisasi? Yang pertama itu ada tantangan di bidang ekonomi. Ini ada aspek yang paling terasa, di mana batas pasar nasional itu menjadi kabur. Ada ketimpangan ekonomi, ada ketergantungan global, dan persaingan tenaga kerja yang pasti ketat. Lalu kedua, ada tantangan di bidang sosial dan budaya. Globalisasi membawa arus informasi yang masif yang seringkali membentuk nilai-nilai lokal, yang dimana ini dapat menyebabkan krisis identitas dan budaya lokal. Dengan banyaknya masuk budaya-budaya yang ke Indonesia, pasti akan menciptakan dengan budaya kita sendiri itu lupa gitu. Lalu ada tantangan di bidang politik dan ideologi. Kedaulatan negara seringkali diuji oleh kekuatan-kekuatan internasional, yang dimana seperti neokolonialisme, yang dimana penjajahan gaya baru, di mana suatu negara dikendalikan bukan melalui militer, tetapi melalui ketergantungan ekonomi, utang, atau kebijakan politik. Dengan masuknya ideologi asing, paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa, misalnya radikalisme atau liberalisme ekstrim, lebih mudah masuk melalui internet dan dapat memicu konflik sosial. Lalu selanjutnya ada tantangan lingkungan hidup. Aktivitas ekonomi global seringkali mengabaikan kelestarian alam. Contohnya ada eksploitasi, lalu ada pencemaran lintas batas seperti di limbah industri dan emisi karbon. Lalu ada gak sih strateginya? Tentu ada. Strateginya itu yang pertama, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknologi agar mampu bersaing. Selanjutnya ada memperkuat nasionalisme, tetap mencintai produk lokal dan budaya sendiri di tengah gempurnya budaya-budaya asing dan produk-produk asing yang masuk ke negara kita. Lalu ada regulasi yang kuat. Pemerintah harus memiliki aturan yang melindungi industri kecil dan menjaga kedaulatan data digital. Lalu selanjutnya ini mengenai ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini sama memiliki 3 aspek atau 3 poin nih. Yang pertama, 3 wajah ketahanan nasional. Apa aja sih 3 wajahnya itu? Yang pertama, sebagai kondisi, gambaran nyata tingkat ketangguhan suatu bangsa pada waktu tertentu. Misalnya, apakah ekonomi kita sedang kuat menahan krisis global ataupun ekonomi kita itu masih lemah dalam menghadapi krisis global yang akan datang. Lalu sebagai konsepsi doktrin, yaitu sebuah metode atau pengaturan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan nasional. Lalu sebagai strategi, cara untuk digunakan untuk memecahkan masalah dan menjaga kelangsungan hidup bangsa. Lalu unsur utamanya yaitu ada astragatra. Astragata ya. Itu ada 2 nih astragata. Yang pertama ada trigatra atau aspek alamiah seperti geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Atau ada satu lagi pancagatra, yaitu aspek sosial seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu sifat-sifat ketahanan nasional ini dibagi menjadi 4. Ada menunggal, dinamis, wibawa, dan mawas ke dalam. Untuk menunggal sendiri yaitu adanya keserasian dan keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan. Sedangkan dinamis, kondisi ini tidak tetap, bisa meningkat
atau menurun, tergantung situasi dunia dan kebijakan pemerintah. Lalu ada wibawa, bangsa yang memiliki ketahanan kuat akan memiliki daya tawar dan disegani oleh negara lain. Lalu ada mawas ke dalam, yaitu fokus utama adalah menjaga kemandirian dan identitas bangsa sendiri agar tidak mudah terombang-ambing arus luar. Lalu apa sih hubungan ketahanan negara ini dengan globalisasi? Nih, dari segi ancaman non-militer, globalisasi membawa tantangan seperti paham radikalisme, yaitu ideologi, dominasi produk asing dari pihak ekonominya, dan pengikisan nilai lokal dari segi budaya. Lalu peran ketahanan nasional itu seperti apa? Yang pertama itu memastikan bahwa meskipun kita berhubungan dengan jaringan dunia, jati diri bangsa dan kedaulatan negara tetap terjaga. Lalu ada kerjasama multilateral, yang dimana perannya itu sebagai pilar ketahanan. Yang pertama itu memperkuat ketahanan ekonomi dengan cara memanfaatkan membuka akses pasar yang lebih luas, menarik investasi, dan mendapatkan bantuan teknis saat terjadi krisis global. Hasilnya, ekonomi nasional menjadi lebih tangguh terhadap guncangan pasar dunia. Nah, untuk yang kedua yaitu memperkuat ketahanan keamanan ataupun kolektif, yang dimana manfaatnya itu pertukaran intelijen untuk memberantas terorisme. Lalu hasilnya apa? Terciptanya stabilitas kawasan yang mencegah pecahnya konflik terbuka. Lalu ada ketiga nih, ketahanan sosial budaya dan lingkungan. Apa sih manfaatnya? Manfaatkan seperti forum-forum seperti PBB ataupun WHO, yang dimana negara-negara pasti akan saling berbagi teknologi hijau, akses vaksin, atau standar perlindungan hak asasi manusia. Hasilnya, masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan terlindungi dari ancaman non-fisik. Lalu, prinsip kerjanya itu seperti apa? Yang pertama ada kesejahteraan kedaulatan, di mana setiap negara itu memiliki hak yang sama sehingga negara besar tidak boleh mendikte kebijakan negara lain. Yang kedua, saling menguntungkan, harus memberikan dampak positif bagi pembangunan dalam negeri, bukan hanya sekedar formalitas saja. Lalu bebas aktif, seperti di Indonesia nih terkhususnya, tidak memihak blok barat ataupun blok timur, yang dimana bergaul dengan semua pihak tanpa memihak blok tertentu. Kenapa? Agar memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam urusan diplomasi. Mengapa sih disebut pilar ketahanan? Karena ibaratnya nih sebuah bangunan itu ketahanan nasional. Jika hanya mengandalkan kekuatan internal atau tembok sendiri, bangunan tersebut mungkin akan runtuh bila ada gempa besar ataupun krisis global. Kerjasama multilateral ibarat tiang-tiang penyangga tambahan di luar bangunan yang membuat seluruh struktur tetap tegak berdiri saat badai dunia datang. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau misalkan kata-kata saya yang kurang jelas. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Willy Hafiz. Dengan ini pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.